the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas 10 PM2. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari tahun 1631 dengan nama Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangebe. Meskipun terlahir dari keluarga bangsawan, Sultan Hasanuddin senang bergaul dengan teman-temannya yang berasal dari rakyat biasa. Saat Sultan Hasanuddin berusia 8 tahun, ayahnya, Muhammad Said, naik tahta sebagai Raja Goa yang ke-15. Jiwa kepemimpinannya sudah ada sejak kecil. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai berdagang. Di usia muda, Sultan Hasanuddin sudah memiliki jaringan dagang di Makassar hingga di bangsa asing. Sultan Hasanuddin kecil mengenyam pendidikan di Masjid Potoala. Ia juga kerap diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting kerajaan. Ayahnya ingin Sultan Hasanuddin belajar mengenai ilmu diplomasi dan strategi perang. Di masa mudanya juga, ia sudah beberapa kali dipercaya untuk menjadi delegasi dalam mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Saat Sultan Hasanuddin berusia 21 tahun, ia menduduki posisi jabatan urusan pertahanan Goa. Pendidikan pemerintahan dia dapatkan dari sang ayah dan Karaeng Patingaloang yang merupakan mangkubumi Kesultanan Goa. Ayahnya, Sultan Muhammad Said, turun tahta pada tahun 1653 dan mewasiatkan bahwa kerajaan Goa kepemimpinannya dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Muhammad Said menghembuskan nafas terakhirnya pada saat Sultan Hasanuddin berusia 22 tahun. Dengan begitu, Sultan Hasanuddin naik tahta sebagai Raja Goa yang ke-16. Sebetulnya, jika dilihat dari adat kebiasaan, Sultan Hasanuddin tidak berhak untuk diangkat sebagai raja. Pasalnya, saat ia lahir, sang ayah belum menjadi raja. Namun, putra mahkota pada saat itu, Daeng Matawang beserta para bangsawan lainnya setuju dengan diangkatnya Sultan Hasanuddin menjadi raja. Kerajaan Goa berada di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan ibu kota Sombaopu yang berada di pantai selat Makassar. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa berada pada masa kejayaan. Kerajaan tersebut menjadi pusat perdagangan paling besar di Indonesia bagian timur. Kerajaan Goa menjadi penghubung wilayah barat seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaka dengan wilayah timur Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Ternate dan Sumbawa. Oleh karena itu, tentu saja membuat Belanda merasa tidak senang atas keberadaan kerajaan Goa, terutama Sultan Hasanuddin. Menurut Belanda, kebijakan perdagangan yang diterapkan di kerajaan Goa tidak sesuai dengan VOC. Jadi pada saat itu, VOC sudah melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Upaya VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur tentu saja membuat Sultan Hasanuddin merasa geram dan melakukan perlawanan. Sejak tahun 1616, VOC sudah berusaha melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur bersama orang Spanyol dan Portugis. VOC memaksa rakyat untuk menjual rempah-rempah dengan harga yang sudah mereka tetapkan. Tidak hanya itu, VOC dengan licik mengatur rakyat untuk menebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat. Tujuannya agar jumlah rempah terbatas sehingga harganya bisa naik. Hal ini tentu saja dapat melemahkan ekonomi rakyat dan kerajaan. Hanya kerajaan Goa lah yang pada saat itu dengan tegas selalu menolak monopoli dari VOC. Perjuangan perlawanan kerajaan Goa terus berlanjut di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Sesuai prinsip yang dianut oleh kerajaan Goa, Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk manusia tak terkecuali. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Belanda.
Setelah Belanda mengalahkan kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin mundur dari benteng Somba Opu ke benteng Kale Goa. Meskipun mundur, Sultan Hasanuddin tidak tunduk kepada Belanda yang telah membuat rakyatnya sengsara. Sultan Hasanuddin kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahtanya pada tanggal 29 Juni tahun 1669. Kepemimpinan kerajaan Goa kemudian diberikan pada putranya, Imam Pasomba Daeng Muraga dengan gelar Sultan Amir Hamzah. Setelah tidak menjabat sebagai raja, Sultan Hasanuddin lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar agama Islam pada masyarakat sekitar. Sultan Hasanuddin mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 12 Juni tahun 1670 pada usia 39 tahun. Jasadnya disemayamkan di dalam pemakaman Benteng Kale Goa, Kampung Tamalate yang diperuntukkan khusus Raja-Raja Goa. Atas jasanya dalam perjuangan melawan Belanda, Sultan Hasanuddin diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 1673. Itulah cerita singkat mengenai Sultan Hasanuddin. Terima kasih. Like cherry blossoms blooming in the mountain in